Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Reaksi Yun Che saat ini hanya bisa digambarkan sebagai tertegun dan terpana. Beberapa tahun yang lalu, gadis Ice Phoenix memberitahunya bahwa dia tidak hanya mewarisi kekuatan suci dewa jahat, tapi juga tugasnya. Mengenai apa sebenarnya tugas ini, dia tidak pernah terlalu memikirkannya selain mempersiapkan mental dirinya untuk apapun sebelum memasuki danau surgawi Netherfrost. Dia membayangkan harus mengorbankan garis keturunannya, pembuluh darahnya yang dalam, atau bahkan nyawanya untuk melakukan tugas ini. Tapi dari semua hal yang dia bayangkan mungkin diperlukan dalam tugasnya, persuasi, jelas bukan salah satunya. Sebagai pewaris kekuatan dewa-dewa jahat dan avatar dewa jahat itu sendiri, ternyata tugasnya adalah meredam amarah, kebencian, dan dendam Kaisar Iblis pemalu surga, dan menghentikannya dari menyakiti dunia ini, itu karena Primal Chaos saat ini sangat rapuh sehingga tidak bisa menahan amarahnya atau murka iblis sama sekali. Itu berarti dia harus menghadapi Kaisar Iblis kuno ketika waktunya tepat. Teror Kaisar Iblis pemalu surga jauh melampaui imajinasimu, kata gadis Ice Phoenix. Kekuatannya seharusnya melemah setelah menjelajahi dunia luar selama lebih dari beberapa juta tahun, tapi jika dia bahkan memiliki sedikit pun energi iblis yang tersisa di dalam dirinya, dia masih bisa menghancurkan seluruh alam dewa hanya dalam satu jentikan telapak tangan. Yun Che terdiam. Gadis Ice Phoenix tidak melebih-lebihkan sedikit pun, lawan mereka adalah seorang kaisar iblis. Seorang kaisar di antara para iblis. Itu setara dengan dewa penciptaan di antara para dewa. Kamu, dan hanya kamu yang punya kesempatan untuk membujuknya. Gadis Ice Phoenix hampir terdengar seperti sedang memohon. Dewa jahat adalah makhluk ilahi dengan keagungan yang tak terukur. Semua yang Anda warisi adalah harapan yang dia tinggalkan untuk generasi mendatang, dan keinginannya harus berisi cinta dan keinginannya untuk melindungi seluruh Primal Chaos. Oleh karena itu, hanya kamu yang bisa menyampaikan keinginannya kepada Kaisar Iblis pemalu surga dan menyembuhkan kemarahan dan kebenciannya. Skenario terbaiknya adalah dia menjadi penguasa Primal Chaos. Sebagai penguasa, sudah menjadi tugas alaminya untuk melindungi semua Primal Chaos, dan karena dia juga adalah Kaisar Iblis dari klan Iblis pemalu surga, para iblis akan mematuhi perintahnya. Dewa iblis lainnya tidak punya pilihan selain mematuhinya dan menahan diri. Wajah Yun Che bergetar. Dia masih belum bisa mengatakan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Menghadapi Kaisar Iblis kuno, itu adalah pemandangan yang tidak dapat dia bayangkan tidak peduli bagaimana dia mencoba. Kaisar Iblis di zaman kuno, adalah makhluk mengerikan yang dapat menghancurkannya jutaan kali hanya dengan pandangan sekilas atau nafas. Dia mengangkat tangannya dan merasakan kekuatan suci dewa jahat yang beredar di dalam tubuhnya. Keheningan lama kemudian, dia tiba-tiba berkata, Ice Phoenix Spirit, kamu sudah membaca pikiranku sebelumnya, bukan? Maka kamu harus tahu bahwa kebencian pernah membawaku menjadi iblis yang kehilangan seluruh kemanusiaannya. Itu sebabnya aku sangat sadar betapa buruknya kebencian. Tidak peduli seberapa benar tujuan Moe, tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa dia menipu Kaisar Iblis pemalu surga dengan menggunakan metode yang paling tercela. Yun Che bukan anggota era para dewa. Tentu saja, dia tidak merasakan rasa hormat yang sama yang dimiliki gadis Ice Phoenix terhadap pemimpin dewa pencipta. Kaisar Iblis pemalu surga dan dewa iblis pemalu surga lainnya pasti sangat membencinya karena penipuannya. Dunia di luar Primal Chaos adalah dunia kematian dan kehancuran. Bahkan jika World Piercer membuat mereka semua tetap hidup,
itu pasti merupakan kehidupan yang paling sulit beberapa juta tahun. Kebencian dan kemarahan mereka telah terakumulasi selama beberapa juta tahun, dan emosi inilah yang telah mengobarkan keinginan mereka untuk bertahan hidup dan kembali selama bertahun-tahun. Kebencian selama beberapa juta tahun, kata Yun Ce sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa membayangkan betapa buruknya kebencian ini. Setidaknya, itu bukanlah sesuatu yang bahkan bisa digambarkan oleh 10.000 kebencian yang memenuhi alam semesta. Apakah itu benar-benar sesuatu yang bisa diselesaikan oleh ikatan lama antara dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga? Setelah mengalami neraka selama beberapa juta tahun dan mengumpulkan semua kebencian ini, hal pertama yang pasti mereka lakukan adalah melampiaskannya ke dunia. Yun Ce secara pribadi pernah mengalami hal ini selama kehidupan sebelumnya di benua Azure Cloud. Kembalinya kaisar iblis pemalu surga dan para dewa iblis hanya 1 miliar kali lebih buruk dari itu. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang laki-laki, tapi mereka adalah iblis. Emosi negatif iblis selalu kuat. Bahkan jika mereka bukan iblis, dendam dan kebencian selama beberapa juta tahun masih lebih dari mampu untuk merusak hati dan jiwa makhluk hidup manapun. Terlebih lagi, dengan mengesampingkan para iblis lainnya, apakah kaisar iblis pemalu surga, bahkan kaisar iblis pemalu surga yang sama dari beberapa juta tahun yang lalu? Gadis Ice Phoenix bisa merasakan kekhawatiran Yun Ce. Jika dia jujur pada dirinya sendiri, dia sama sekali tidak yakin bahwa rencana ini akan berhasil. Dia hanya tahu bahwa Yun Ce adalah satu-satunya harapan, tidak peduli betapa kecilnya harapan itu. Seluruh klannya telah ditipu dan diasingkan ke dunia di luar Primal Chaos, dendam dan kebencian mereka telah tumbuh tak terkendali selama beberapa juta tahun, tidak ada manusia, makhluk, dewa sejati, atau iblis sejati yang dapat mengetahui seperti apa bentuk akhir dari kebencian mereka, akan memakan waktu ketika mereka akhirnya kembali. Yun Ce, kata gadis Ice Phoenix pelan, baik di zaman kuno atau sekarang, dunia selalu memiliki pandangan yang sangat bias dan menyimpang tentang iblis dan energi kegelapan yang mendalam. Sebagai pembawa energi kegelapan yang dalam, Yun Ce sepenuhnya mengakui hal ini. Kaisar iblis pemalu surga adalah kaisar para dewa iblis, tapi dia mungkin tidak seseram yang kamu bayangkan. Dewa jahat yang agung, benar, dan baik hati tidak akan jatuh cinta padanya dan menikahinya sebaliknya. Setidaknya, kaisar jahat pemalu surga tidak pernah dikenal brutal atau kejam baik pada zaman kuno atau sekarang. Ras dewa hanya tahu sedikit tentang klan iblis pemalu surga. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka adalah klan iblis raja yang bisa berubah menjadi pedang seperti klan dewa roh pedang. Yun Ce terdiam. Dewa jahat jelas sangat mencintai kaisar iblis pemalu surga, atau dia tidak akan dengan sukarela menghadiahkan sesuatu yang berharga seperti penusuk dunia padanya. Sama halnya, kaisar iblis pemalu surga harus sangat mencintai dewa jahat, dan dia pasti tidak akan mengabaikan kehendak dan kekuatan terakhir dewa jahat sepenuhnya. Selain itu, beberapa juta tahun adalah jangka waktu yang sangat lama bagi sebagian besar makhluk hidup, tetapi tidak bagi seorang kaisar iblis. Selain itu, seorang kaisar iblis tidak akan terlalu lemah untuk menyerah pada kebencian dan berlalunya waktu dengan mudah. Jika dia bisa merasakan keinginan terakhir dewa jahat untuk melindungi dunia, maka mungkin saja, ada kemungkinan dia memilih untuk menghormatinya. Lebih jauh lagi, alasan kaisar iblis pemalu surga bertahan hingga hari ini adalah karena dewa jahat menghadiahkannya penusuk dunia. Cintanya pada suaminya bukanlah satu-satunya hal yang akan mengubah pikirannya. Aku sendiri belum pernah jatuh cinta pada siapapun,
tapi aku pun tahu bahwa cinta adalah satu-satunya hal yang bisa melampaui segalanya, apapun bidang atau dimensinya. Gadis Ice Phoenix bekerja keras untuk menyemangati, menghibur, dan memberikan harapan kepada Yun Che dari berbagai sudut. Beberapa usahanya mungkin tampak dipaksakan dan disengaja, tapi Yun Che sebenarnya adalah satu-satunya harapan alam dewa. Dia harus memberinya kepercayaan diri yang cukup, apapun yang terjadi. Kau benar, adalah apa yang dikatakan Yun Che, tapi ekspresinya tidak rileks sedikit pun. Tapi ada satu masalah dengan rencanamu, aku bukan dewa jahat, aku hanya pewaris kekuatannya. Cintanya pada dewa jahat dan cintanya pada pewaris kekuatan dewa jahat adalah dua hal yang benar-benar terpisah, belum lagi kehendak dewa jahat yang kamu bicarakan itu tidak nyata, bahkan jika dia memang merasakannya, sesuatu seperti itu, wah. Jika dewa jahat masih hidup sampai hari ini, maka ada kemungkinan besar dia bisa menenangkan kaisar iblis pemalu surga dan membujuknya untuk melepaskan kebenciannya. Tapi Yun Che sendiri, pada akhirnya bukanlah dewa jahat itu sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang bisa membuat siapapun merasa optimis. Saya memahami kekhawatiran Anda, kata gadis Ice Phoenix. Kehendak dewa jahat dan dewa jahat sendiri adalah dua hal yang berbeda, tentu saja. Namun, Anda tidak hanya memiliki kehendak dan warisan dewa jahat. Anda memiliki kartu truf lain yang mungkin jauh lebih persuasif daripada kehendak dan warisan dewa jahat. Hah? Yun Che terkejut dengan pernyataannya. Apa itu? Gadis Ice Phoenix itu menjelaskan, Kaisar ilahi penghukum surga bertempur melawan dewa jahat setelah mengasingkan klan iblis pemukulan surga. Pertarungan hebat antara dewa penciptaan mengguncang seluruh primal chaos hingga catatan detail pertempuran tersebut masih ada hingga hari ini. Adapun alasan di balik pertempuran tersebut, dinyatakan dalam catatan kuno dan terkini bahwa dewa jahat menantang Tuan Moe untuk bertempur karena dia muak dengan metode Tuan Moe, dan karena tindakan Tuan Moe tidak pantas menyandang gelarnya sebagai seorang dewa penciptaan. Yun Che mengangguk. Hanya dewa penciptaan zaman kuno yang tahu bahwa dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga adalah suami istri saat itu. Apakah kamu ingat aku memberitahumu bahwa hilangnya istrinya oleh dewa jahat bukanlah satu-satunya hal yang mendorongnya untuk melawan Lord Moe? Apakah kamu juga ingat aku memberitahumu bahwa pertempuran ini telah menentukan nasib keturunan dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga? Itu adalah sesuatu yang tidak sengaja kudengar dari Tuan Li dahulu kala. Yun Che mengangguk lagi. Semua yang dikatakan gadis Ice Phoenix saat itu sungguh mengejutkan, jadi tidak mengejutkan kalau dia mengingatnya sama seperti kemarin. Tidak ada yang tahu siapa yang memenangkan pertempuran itu, bahkan Tuan Sike atau Tuan Li Su pun tidak tahu. Satu-satunya yang mengetahui hasilnya mungkin adalah para petarung itu sendiri, Tuan Moe dan Dewa Jahat. Tentu saja, saya juga tidak mengerti tentang pemenang terakhir dari pertempuran itu, sampai saya membaca semua ingatan Anda beberapa tahun yang lalu. Berkat ingatanmu dan pengetahuanku sendiri, aku telah mengungkap banyak rahasia dan kebenaran yang tersembunyi dalam sejarahku, termasuk hasil pertarungan antara Lord Moe dan Dewa Jahat. Dan nasib akhir dari keturunan Dewa Jahat dan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Kamu sedang membicarakan kenanganku. Yun Che bingung. Pengetahuannya mengenai era para dewa sepenuhnya hanyalah desas-desus. Semua yang dia tahu berasal dari Jasmine atau Golden Crow Spirit. Faktanya, sebagian besar wahyu mengenai era para dewa datang dari gadis Ice Phoenix itu sendiri. Dia sendiri tidak tahu apa-apa tentang era para dewa. Namun, gadis Ice Phoenix mengaku telah mengetahui kebenaran dari ingatannya,
sebuah kebenaran yang bahkan tidak diketahui oleh para dewa atau bahkan dewa pencipta di zaman kuno. Jika ini bukan omong kosong, lalu apa? Jika kebenaran ada dalam ingatanku, lalu bagaimana aku tidak mengetahui hal ini? Benar, kata gadis Ice Phoenix tanpa menjelaskan apa yang dia lihat dalam ingatannya. Menilai murni dari hasilnya saja, dewa jahat telah menang, dan kemudian kalah dalam pertarungan melawan Lord Moe. Yunce menang, lalu kalah. Sudah kubilang tentang ini sebelumnya, ada juga beberapa catatan yang masih ada hingga saat ini. Meskipun Lord Moe adalah pemimpin dari 4 dewa penciptaan yang agung, dia juga orang yang meninggal paling cepat. Dia telah mati sebelum perang antara dewa dan iblis benar-benar dimulai. Kepergiannya bukan karena cedera atau kecelakaan. Dia meninggal hanya karena dia telah mencapai akhir masa hidupnya. Sebagai dewa pencipta dengan kekuatan suci terkuat, Tuan Moe tidak diragukan lagi memiliki umur terpanjang di antara makhluk hidup manapun. Tapi karena suatu alasan, dia kehabisan umur lebih awal dari dewa lainnya. Hanya ada satu hal yang dapat menjelaskan hal ini, dan itu adalah pedang leluhur yang menghukum surga. Ini adalah pengetahuan umum. Namun, Tuan Lisu juga memberitahuku bahwa Tuan Moe hanya menggunakan pedang leluhur sekali seumur hidupnya, dan itulah saat dia membelah tembok kekacauan primal dan menundukkan klan iblis pemalu surga ke dunia kekacauan luar. Meskipun umurnya telah berkurang drastis sebagai akibatnya, dia tetap tidak seharusnya meninggal sedini mungkin. Itu tidak masuk akal kecuali dia tidak menggunakan pedang leluhur sekali, tapi 2 kali dalam waktu singkat, akibatnya umurnya terbakar dengan kecepatan yang dipercepat. Jika itu masalahnya, segala sesuatu mungkin terjadi. Murid Yunce menyusut. Apakah kamu mengatakan, itu betul? Kemungkinan besar kedua kalinya dia menggunakan pedang leluhur adalah saat pertempuran melawan dewa jahat. Pertempuran itu juga menentukan nasib keturunan dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga. Tidak diragukan lagi, keturunan mereka akan berubah menjadi setengah manusia dan setengah iblis, dan Tuan Moe adalah orang yang benar, dan jahat sehingga dia tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu ada di dunia ini. Terutama karena mereka adalah keturunannya, dari dewa penciptaan. Itu sebabnya dia tidak akan membiarkan dirinya kalah dalam pertarungan itu, apapun yang terjadi. Namun, pertempuran itu tidak berjalan seperti yang diharapkan Tuan Moe. Tuan Lisu pernah berkata bahwa kekuatan dewa jahat mungkin telah melampaui Tuan Moe, jadi Tuan Moe mungkin kalah dalam pertempuran itu, tapi dia tidak bisa menerima kekalahannya atau konsekuensi dari kekalahannya, jadi dia akhirnya memutuskan untuk menggunakan pedang leluhur. Dewa jahat kalah karena kekuatan pedang leluhur. Saat keduanya terlibat dalam pertempuran, Lord Moe baru saja menggunakan pedang leluhur untuk membelah dinding primal chaos beberapa waktu yang lalu. Konsekuensi dari penggunaan pedang leluhur 2 kali dalam waktu sesingkat itu tidak sesederhana kehilangan umur 2 kali lipat. Itu sebabnya Tuan Moe meninggal begitu cepat. Tuan Moe pasti tahu konsekuensi penuh dari keputusannya, tapi dia adalah tipe orang seperti itu. Dia adalah raja tertinggi dari ras dewa dan pemimpin dewa penciptaan. Dia tidak bisa membiarkan sebutir pasir pun menempel di matanya, terutama ketika pasir ini telah menyinggung harga diri dan keuntungan dari ras dewa. Yunce bertanya, jadi keturunan antara dewa jahat dan kaisar iblis penghancur jahat dibunuh begitu saja. Namun jawaban yang diberikan gadis Ice Phoenix itu mengejutkan Yunce. Tidak, mereka tidak dibunuh, mereka dibelah menjadi 2 bagian. Dibagi menjadi 2 bagian. Gadis Ice Phoenix mengatakan sesuatu yang dia tidak bisa mengerti sama sekali lagi.
Apa yang kamu maksud dengan membagi menjadi dua bagian? Tanya Yun Ce dengan heran. Gadis Ice Phoenix menjawab, keturunan antara dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga adalah seorang gadis. Karena dia mewarisi kekuatan suci dewa jahat dan kekuatan iblis kegelapan kaisar iblis pemalu surga, dia tidak diragukan lagi adalah setengah manusia dan setengah iblis yang tidak diterima oleh ras dewa atau ras iblis. Meskipun Tuan Moe telah mengalahkan dewa jahat, tebakanku adalah Tuan Moe tahu bahwa ini adalah pertarungan yang tidak adil, dan bahwa dia tidak punya wajah untuk menghapus putri dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga dari keberadaannya sepenuhnya. Itu sebabnya dia menyarankan jalan tengah. Permintaannya kepada dewa jahat adalah untuk menghapus bagian iblis dari dirinya dan membiarkan bagian non-iblis dari dirinya tidak tersentuh. Dengan begitu, dia bisa tetap bersama ras dewa. Dewa jahat tidak punya pilihan lain. Ini adalah jalan terbaik dan satu-satunya yang tersisa untuknya. Oleh karena itu, dia menghancurkan tubuh putrinya dan membelah jiwanya menjadi dua, memisahkan jiwa iblis dari jiwa ilahi. Saya tahu bahwa gagasan untuk membentuk kembali tubuh jiwa dewa mungkin terdengar sulit dipercaya bagi Anda, tetapi itu adalah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah oleh dewa penciptaan. Terbelahnya jiwa seseorang berarti ingatan asli jiwa tersebut akan hilang sepenuhnya. Artinya jiwa ketuhanan yang terlahir kembali dalam tubuh baru akan menjadi eksistensi yang benar-benar baru. Faktanya, itu bukan satu-satunya permintaan Lord Moe. Dia mungkin membiarkan jiwa dewanya tetap bersama ras dewa, tapi tak seorang pun diizinkan mengetahui bahwa dia adalah putri dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga. Dewa jahat juga dilarang bertemu dengannya selama sisa hidupnya. Yun Ce mengerutkan kening dalam-dalam dan mengepalkan tangannya tanpa menyadarinya. Dari sudut pandang para dewa dan iblis, permintaan Lord Moe adalah hal yang normal. Tapi dari sudut pandang seorang ayah, dia mengerti betapa kejamnya permintaan itu kepada dewa jahat. Dia tidak bisa membayangkan dirinya tidak bisa melihat Wuxin, dan Wuxin tidak menyadari bahwa dia memiliki dia sebagai seorang ayah, untuk selamanya. Setelah itu, dewa jahat mempercayakan jiwa ilahi, putrinya kepada dewa yang paling dia percayai untuk membentuk kembali tubuh dewa putrinya, dan dia tinggal bersama klan dewa itu setelah dia dilahirkan kembali. Mungkin dewa jahat sendiri adalah benar-benar kecewa, putus asa, atau diliputi rasa bersalah atas semua yang terjadi pada putrinya, namun beberapa waktu kemudian dia meninggalkan gelar sebelumnya sebagai dewa penciptaan elemen dan menyebut dirinya dewa jahat. Setelah itu, dia menyembunyikan dirinya dari dunia dan tidak pernah lagi peduli dengan ras dewa atau dewa yang telah dia percayakan pada putrinya lagi. Dia meninggalkan gelar tertingginya sebagai dewa penciptaan dan menyebut dirinya dewa jahat. Gelar dewa jahat adalah gelar dewa yang sangat dihormati dan dikagumi oleh semua makhluk hidup, namun Yun Ce dengan jelas dapat merasakan kesedihan mendalam dari gelar tersebut. Dewa-dewa jahat yang mempercayakan jiwa dewa putrinya adalah seorang pemimpin klan, dan pemimpin klan ini membuat persiapan sehingga putri dewa jahat akan terlihat seperti putrinya di mata semua orang. Pada saat yang sama, dia memberinya perawatan dan perlindungan terbaik yang dia mampu. Alasan dia memperlakukannya dengan sangat baik adalah karena klannya berhutang budi pada dewa jahat. Itu sebabnya dia rela menghabiskan semua yang dia miliki untuk melindungi putrinya dan menjaga rahasia ini selamanya. Adapun jiwa iblis putri dewa jahat. Dewa jahat tidak dapat menemukan dalam hatinya untuk memusnahkannya, tidak peduli bagaimana dia mencoba, jadi dia menggunakan metode yang tidak diketahui untuk menipu indera Tuan Moe dan menyembunyikannya di tempat rahasia yang dia ciptakan pada saat-saat terakhir.
Dia mengubahnya menjadi dunia kegelapan yang cocok untuknya, dan dia mengisi dunia dengan banyak makhluk gelap karena dia takut dia akan terlalu kesepian. Kisah gadis Ice Phoenix berakhir di sini. Ceritanya jelas merupakan kombinasi rumor dari zaman kuno dan asumsi gadis Ice Phoenix itu sendiri, tapi entah kenapa rasanya hampir familiar baginya. Deja vu, Ice Phoenix Spirit, apa hubungannya dengan kartu truf yang akan membantuku membujuk Kaisar Iblis Pemalu Surga lebih baik daripada kehendak dewa jahat yang kamu sebutkan? Tanya Yun Ce. Gadis Ice Phoenix berkata perlahan, putri dewa jahat dan Kaisar Iblis Pemalu Surga masih hidup. Apa? Seru Yun Ce. Pertempuran mengerikan itu secara langsung menyebabkan kehancuran para dewa dan iblis serta bencana bayi jahat, namun karena klan melakukan segala yang mereka bisa untuk melindungi gadis dengan jiwa dewa, dia secara ajaib mampu bertahan dari bencana dalam waktu yang sangat lama. Bahtera yang tercetak dengan kekuatan penusuk dunia, adapun orang yang memiliki jiwa iblis, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh bencana karena dia telah disembunyikan di dunia saku di alam bawah. Dia juga terus eksis hingga hari ini. Yun Ce, perasaan keakraban dan deja vu yang aneh itu semakin kuat. Semua ini bukanlah pengetahuan yang saya pelajari pada zaman kuno. Itu semua datang darimu, orang pertama yang mengetahui bahwa putri dewa jahat masih hidup di zaman ini. Kata-kata gadis Ice Phoenix itu benar-benar membuat Yun Ce terpana. Maksudmu aku melihatnya, mereka, sebelumnya. Gadis Ice Phoenix memberi petunjuk jelas pada Yun Ce. Klan dewa yang telah dipercayakan oleh dewa jahat kepada jiwa dewa putrinya disebut klan dewa roh pedang. Klan dewa ini memiliki bahtera tertentu yang terkenal sejak era para dewa. Bagian dalam bahtera yang dalam ini adalah dunia tersendiri. Itu adalah hadiah dari dewa jahat kepada klan dewa roh pedang saat dia masih menjadi dewa pencipta elemen. Dan ia memiliki kemampuan penjelajahan luar angkasa yang luar biasa karena dewa jahat telah mengukir kekuatan ruangnya dengan penusuk dunia itu sendiri. Bahtera yang dalam ini tidak lain adalah bahtera mendalam primordial dalam ingatanmu. Mata Yun Ce melebar sedikit demi sedikit. Pikirannya menjadi kosong seperti disambar petir, dan tidak lama kemudian dia membuka mulutnya dan melontarkan nama seorang gadis dengan susah payah, Hong Er. Nama aslinya adalah Ling Wanhu, dan di depan umum dia dikenal sebagai putri kepala klan Dewa Roh Pedang, Ling Zhen. Aku bahkan bertemu langsung dengannya saat itu. Gadis Ice Phoenix berkata, tentu saja, aku tidak pernah membayangkan bahwa dia adalah putri dewa jahat saat itu. Mulut Yun Ce ternganga lebar. Dia tidak bisa menutupnya bagaimanapun caranya. Dahulu kala, Jasmine memberitahunya bahwa ada klan bernama klan Dewa Roh Pedang di antara para dewa kuno yang bisa berubah menjadi pedang. Dengan energi roh yang cukup, tabut mendalam primordial seharusnya dapat melakukan perjalanan ke ruang manapun. Dan akhirnya, kata-kata mendalam dan bermakna yang diucapkan oleh jiwa yang sekarat kepadanya sebelum dia mempercayakan Honger padanya. Aku hanya seorang penjaga, nyonya kecilku, dan rasku, telah lama dilupakan oleh dunia, tidak perlu menyebutkan mereka lagi, nyonya kecilku. Tubuhnya telah terkena racun iblis yang mengerikan, dalam semua alam, hanya mutiara racun langit yang dapat menyembuhkannya, untuk membendung serbuan racun jahat ini, nyonya kecil kami disegel ke dalam peti mati keabadian. Kekacauan yang kacau, pertempuran mengerikan antara para dewa dan iblis, tergulingnya langit, tangisan para dewa dan langit, aku membawa nyonya kecilku ke dalam bahtera untuk melarikan diri. Peti mati keabadian, menyegel tubuh dan jiwanya, membiarkan kehadirannya menghilang ke dalam ruang yang kacau,
dan memungkinkannya untuk melarikan diri dari bencana yang menghancurkan surga. Jika suatu hari mutiara racun langit dapat membersihkan racun iblis dari tubuhnya, dan dia bisa terbangun sekali lagi, maka hidupku yang pahit akhirnya akan berakhir bahagia. Semuanya sesuai dengan kata-kata Ice Phoenix Spirit dengan sempurna. Bahkan pedang yang bisa diubah oleh Honger, disebut pedang pembunuh iblis pemalu surga. Memukul surga. Klan iblis yang memukul surga. Apakah Honger benar-benar putri dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga? Pada usia itu, putri bungsu dari kepala klan Dewa Roh Pedang, Wanhu dikenal oleh semua orang karena dia adalah anak yang paling dimanjakan di seluruh klan Roh Pedang. Kepala klan dan istrinya mencintainya lebih dari keturunan mereka, dan sama sekali tidak ada yang curiga bahwa dia sebenarnya bukan putri sebenarnya dari kepala klan Dewa Roh Pedang. Kemudian, setelah Lord Moe, Kaisar Dewa Penghukum Surga telah meninggal dunia, dan pedang leluhur penghukum surga telah menjadi tak bertuan, dendam yang telah terakumulasi antara para dewa dan iblis sejak lama akhirnya meletus dengan kekuatan penuh. Klan Roh Pedang diberkati dengan energi ilahi cahaya Tuan Lisu, dan pedang yang mereka ubah menjadi pedang pembunuh iblis, sebuah kutukan besar terhadap iblis manapun. Itulah sebabnya ras iblis berusaha sekuat tenaga untuk menyerang dan memusnahkan mereka sebelum ras dewa lainnya. Dikatakan bahwa ras iblis telah menggunakan racun iblis yang mengerikan yang bahkan Tuan Lisu tidak dapat memurnikannya sebelum membunuh korbannya. Roh pedang yang tak terhitung jumlahnya termasuk kepala suku dan istrinya meninggal karena racun. Namun, kemudian diketahui bahwa tubuh putri kecil roh pedang, Wanhu tidak ditemukan. Bahtera utama klan Dewa Roh Pedang, dunia roh langit dan bumi juga hilang. Dunia roh langit dan bumi, adalah tabut mendalam primordial yang saat ini dimiliki Yunce. Pada saat itu, para dewa berpikir bahwa putri kecil roh pedang telah mati baik dalam roh maupun tubuh, dan bahwa iblis telah mengklaim dunia roh langit dan bumi untuk diri mereka sendiri. Kenyataannya, dunia roh langit dan bumi telah menyembunyikan kehadiran mereka sepenuhnya dan tergelincir ke dalam celah spasial. Aku yakin bahkan dewa jahat pun berpikir bahwa dia telah mati juga, karena dia tidak dapat memverifikasi keberadaannya tanpa dunia alat penusuk. Setelah melewati ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, takdir akhirnya mengaturnya untuk bertemu denganmu, pemilik mutiara racun langit. Saat ini, Yunce merasa sangat pusing. Itu karena cerita gadis Ice Phoenix itu terlalu luar biasa. Honger datang kepadanya sebagai sebuah kecelakaan. Dia adalah monster kecil yang nakal, hiperreaktif, rakus, mengantuk, eksentrik, tidak disiplin, dan aneh yang bahkan lebih mengerikan dari monster biasanya. Tapi sekarang roh Ice Phoenix memberitahunya bahwa dia adalah putri dewa jahat. Otak dan hati Yunce bergetar tak terkendali. Sial, aku menduga kepala klan Dewa Roh Pedang sendirilah yang membuat ulang tubuhnya, setelah dewa jahat mempercayakan putrinya kepadanya. Namun, jiwa ketuhanannya pada akhirnya tidak lengkap karena telah terbelah dua, jadi untuk melengkapi jiwanya dan meyakinkan semua orang bahwa dia benar-benar putrinya, dia menyerahkan kekuatan ketuhanan dan jiwa ketuhanannya sendiri agar jiwa ketuhanannya dapat tumbuh hingga selesai. Setelah itu, dia menjadi Ling Wanhu dan Honger. Berkat ketua klan Dewa Roh Pedang, dia memiliki kekuatan suci dan karakteristik Dewa Roh Pedang. Dia memiliki energi ilahi yang ringan dan aura ilahi dari Dewa Roh Pedang, dan pedang yang dia ubah menjadi memiliki atribut pembunuh iblis juga. Namun, dia bukan sekadar pedang pembunuh iblis. Pedang pembunuh iblis. Yunce berbisik, apakah bagian Heaven's Meeting dari gelarnya berasal dari Kaisar Iblis sendiri?
Itu benar, kata gadis Ice Phoenix. Bahkan dengan separuh iblis di dalam dirinya terpisah dari jiwanya, esensinya masih sama karena tidak ada yang bisa mengubah fakta bahwa dia adalah putri dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga. Bahkan jika Honger tidak memiliki kekuatan suci dan jiwa kepala klan Dewa Roh Pedang di dalam dirinya, dia masih memiliki kemampuan untuk berubah menjadi pedang karena kaisar setan pemalu surga sendiri dan rasnya, setan pemalu surga. Klan adalah ras yang bisa berubah menjadi pedang. Yun Ce mengangguk dengan kaku sebagai jawaban. Ketika dia menjemput Honger di Primordial Mendalam Ark, Jasmine memberitahunya bahwa ada ras di antara ras dewa dan ras iblis yang bisa berubah menjadi pedang. Salah satunya disebut klan Dewa Roh Pedang, dan yang lainnya adalah klan iblis pemalu surga. Ketika Honger berubah menjadi pedang untuk pertama kalinya, Jasmine bereaksi aneh ketika dia melihat kata-kata yang terukir di badan pedang, Heaven's Meeting dan Devil Slayer. Ada beberapa kali Jasmine tampak seperti dia ingin mengatakan sesuatu ketika dia bertanya padanya tentang hal itu, tapi pada akhirnya, dia hanya mengatakan itu tidak mungkin. Pedang yang diubah oleh anggota klan Dewa Roh Pedang disebut pedang pembunuh iblis. Itu adalah kutukan bagi semua iblis. Di sisi lain, pedang yang diubah oleh anggota klan iblis pemukulan surga disebut pedang Dewa Iblis Pemukulan Surga. Nama pedang Dewa Iblis Pemalu Surga membuat hati Yun Ce merinding, itu karena dia mengingat apa yang diteriakkan oleh penguasa iblis pembantai bulan selama pertempuran ketika dia memanggil Honger. Sebagai kaisar iblis dari klan iblis pemalu surga dan salah satu dari 4 kaisar iblis dari ras iblis, pedang yang diubah oleh kaisar iblis pemalu surga adalah bentuk pamungkas dari pedang dewa iblis pemalu surga. Namun, pedang yang diubah Honger sangatlah aneh. Itu adalah pedang pembunuh iblis yang memukul surga yang mengandung karakteristik pedang pembunuh iblis dan pedang dewa iblis yang memukul surga, dan hal seperti ini belum pernah muncul bahkan pada zaman kuno. Dia adalah eksistensi yang menentang semua akal sehat, dan masa depan serta batasannya tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dibayangkan. Jadi, yang mana dari dua klan roh pedang yang memakan pedang untuk meningkatkan kekuatan mereka? Tanya Yun Ce. Jawabannya tidak satu pun. Saya tidak hanya berbicara tentang klan Dewa Roh Pedang atau klan Iblis Pemalu Surga, saya belum pernah mendengar tentang ras di masa lalu atau sekarang yang dapat mengonsumsi pedang untuk meningkatkan kekuatan mereka, setidaknya sepengetahuan saya. Satu-satunya penjelasan yang dapat saya berikan adalah bahwa, latar belakang Honger yang luar biasa dan nasib tragis telah menyebabkan dia mengalami perubahan yang tidak biasa yang bahkan di luar pemahaman saya. Bagaimanapun, dia adalah putri dewa jahat dan kaisar iblis pemalu surga, yang pertama dalam sejarah kekacauan primal dan satu-satunya bukti bahwa para dewa dan iblis pernah terikat satu sama lain. Terlebih lagi, Honger adalah eksistensi pada level dewa pencipta, jadi dia berada di luar pemahaman roh dewa normal seperti saya. Honger, selain perilakunya yang agak tidak normal, dia hanyalah gadis sederhana baginya. Dia begitu sederhana sehingga satu-satunya hal yang dia pedulikan dalam hidupnya hanyalah makan dan tidur, dan sepertinya tidak ada yang membuatnya khawatir sedikit pun. Memikirkan bahwa hal seperti ini akan tersembunyi di balik penampilan dan perilakunya yang sederhana. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Yun Ce seperti guntur. Mungkinkah yang Anda maksud adalah